Wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran letak data bagian kuartil. Semuanya. Nah, kuartil ini secara umum kuartil ke I itu sama dengan LI ditambah dengan E kemudian dikalikan dengan I per 4N dikurangi FQ dibagi dengan FQI. Dengan catatan gini, QI itu kuartil ke I. Kemudian LI itu tepi bawah kelas kuartil ke I. Kemudian P itu panjang kelas. Kemudian N itu banyak data. FQ frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil I. Dan FQI itu frekuensi kelas kuartil ke I. Di mana I itu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sebagai contoh, ketika ada sebuah data, tentukan nilai kuartil 1, 2, dan 3 dari data di bawah ini. Data ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 6 kelas. Kemudian frekuensinya 3, 6, 10, 12, 5, dan 4. Totalnya frekuensi adalah 40. Yang pertama, ketika kita mau menyelesaikan atau menentukan kuartil 1, maka langkah pertama kita tentukan letak kuartil 1. Letak kuartil 1 berada di 1/4 kali 40. Ketika letak kuartil 2, nanti ini I-nya di sini, I per 4, maka ini diganti 2/4. Kalau kuartil 3, maka ini 3/4. Ini hanya letak secara gambaran umum. Maka letak kuartil 1 itu 1/4 kalikan total frekuensi 40 sama dengan 10. Sehingga terletak pada data ke-10. Artinya data ke-10 ini berada pada kelas ke-3. Kok bisa? Karena ketika 3 ditambah 6 itu kan 9. 9 berarti ada satu data di sini. Jadi di 10 ini. Maka data kuartil 1 terletak pada data ke-10 ada di kelas ketiga. Di mana dari kelas ketiga ini nanti kita dapatkan L1. L1 adalah tepi bawah kelas. Tepi bawahnya 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian panjang kelasnya 51 sampai 55 adalah 5. Kemudian N itu banyaknya total frekuensi 40. Dan FQ itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi berapa? 3 dan 6 berarti 9. Dan frekuensi kuartil 1 itu 10 di sini tadi. Ya, 10 ini. Sehingga kita dapatkan masukkan ke rumus kuartil 1 sama dengan L1-nya 50,5. Panjang kelasnya 5. 1/4 kali 40 dikurangi 9. N-nya FQ-nya 9 dan frekuensi kuartilnya 10. Kemudian ini menjadi 50,5. 5 1/4 kali 40 itu kan 10. 10 kurangi 9 sama dengan 1. Sehingga ini menjadi 50,5 ditambah dengan 0,5. Dari mana? 5 dibagi 10. Sehingga kuartil 1 sama dengan 51. Ini untuk kuartil 1. Bagaimana kalau kita menyelesaikan kuartil 2? Sebenarnya itu sama aja dengan nilai median. Tetapi kita akan langkah-langkahnya kita akan pelajari pelan-pelan. Penyelesaian untuk kuartil 2 kita tentukan dulu letak kuartil 2. Letak nilai dari kuartil 2 maka I-nya itu diganti 2. Berarti 2/4 kali banyaknya data ada 40. Sehingga 2/4 kali 40 adalah 20. Sehingga terletak pada data ini keliru ya. Data ke-20. Ini diganti data ke-20. Data ke-20. Data ke-20 artinya dia berada di kelas ke-4. Kenapa? Karena ketika 3 ditambah 6 itu 9, ditambah 10, 19. Maka data ke-20 ada di kelas ke-4, di frekuensi 12 ini.
Ya, sehingga L2-nya atau tepi bawah kelas kuartil 2 adalah 56 dikurangi 0,5. Kemudian panjang kelasnya 56 sampai 60 sama dengan 5. Kemudian N-nya, total frekuensi total itu 40. Dan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti 19. Dari mana? Dari 3 ditambah 6 ditambah 10. Sehingga frekuensi kuartil kedua adalah 12. Oke, nih. Sehingga dari situ kita masukkan rumus kuartil 2 sama dengan 55,5 ditambah 5 dikalikan dengan 2 per 4 dikalikan 40 dikurangi 19 dibagi dengan 10. Dari sini dapatkan 55,55 kali 1 5 per 10 sehingga 0,5. Sehingga kuartil 2 sama dengan 56. Itu untuk kuartil 2. Sekarang kita lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 ini dengan data yang sama, maka langkah pertama kita tentukan letak dari kuartil 3. Kalau kuartil 3 letaknya apa? 3 per 4 atau I per 4, I-nya diganti dengan 3. 3 per 4 kali total frekuensi 40 sehingga sama dengan 30. Sehingga kuartil 3 terletak pada data ke-30. Artinya berada pada kelas keempat. Meskipun kelasnya sama dengan kuartil 2 tadi, tapi nanti nilainya akan berbeda karena di sini merupakan kuartil 3. Sehingga ini adalah kelas kuartil ketiga. Sehingga setelah kita menentukan kelas kuartil, kita bisa menentukan tepi bawah kuartil 3. Tepi bawahnya adalah 55,5. Kemudian P-nya sama 5. Kemudian N-nya sama 40. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil sama dengan 19 dari 3, 6, 10. Kemudian frekuensi kuartil 3 sama dengan 12. Ini hampir sama dengan yang kuartil. Kebetulan datanya kelasnya sama. Tapi dalam perhitungannya nanti juga akan berbeda. Maka ini nanti Q3 di bawahnya 5,5. Tetapi ini hati-hati, di sini bukan 2 per 4, tapi 3 per 4 dikali 40. Sehingga ini nanti Q3 55,55 ini 30 dikurangi 19 sama dengan 11. 11 per 10. 11 per 10 ini 5 kali 11, 55 dibagi 10 sama dengan 5,5. Sehingga 55,5 ditambah 5,5 sama dengan 61. Sehingga kuartil 3 sama dengan 61. Demikian pembahasan tentang kuartil 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.